Selamat sore pemirsa dan apa kabar? Kita berjumpa lagi di hari Sabtu, di mana hari ini adalah hari di mana race kelima akan segera kita saksikan di sirkuit Aragon Spanyol pemirsa. Cuaca di sirkuit Aragon sore ini berawan dengan suhu 24 derajat Celcius. Dan kemarin kita sudah menyaksikan langsung balapan di sirkuit Catalunya Barcelona, di mana setelah 3 race dan di race keempat kemarin Rossi akhirnya bisa menginjakan kakinya di podium setelah Nakagami harus merelakan posisinya dan rebut Rossi menjelang garis finish di lap akhir. Dan saya, komentator setia Anda, JG Hendarko, dan Bung Jo Firmansyah selaku expert kita yang sudah menemani saya saat ini pemirsa. Apa kabar Bung Jo? Kabar baik Bung Jeki. Baik Bung Jo, dan terlihat di layar kaca Anda pemirsa, starting grid kita sore ini pole position didapat oleh Johan Zarco setelah meraih hasil waktu kualifikasi yang bagus kemarin di babak kualifikasi. Dan di posisi 2 ada Valentino Rossi, dan posisi 3 ada Pecco Bagnaia. Dan start urutan belakang Andrea Dovizioso dengan catatan waktu yang sangat buruk kemarin, bahkan waktu jauh dari rata-rata riders lainnya pemirsa. Dan ini dia Bung Jo, sirkuit kita sore hari ini, Motorland Aragon dengan 16 tikungan dan satu trek lurus yang sangat panjang. Dan sepertinya akan terjadi banyak benturan di sirkuit ini Bung. Sirkuit ini memiliki panjang 41.400 cm. Dan semoga saja tidak ada yang stuck di race kali ini pemirsa. Dan masing-masing rider sudah bersiap di grid masing-masing pemirsa, dan balapan akan segera dimulai. Dan ini dia lampu start sudah dinyalakan dan Marble GP melaju. Dan whole shoot Alex yang memimpin sekarang. Di barisan kedua ada Rossi, Brad Binder menuju T3. Cepat sekali di trek lurus pemirsa. Dari sirkuitnya sendiri Bung, banyak sekali patahan-patahan yang memungkinkan terjadinya benturan. Benar sekali Bung. Kita lihat dari layout sirkuitnya, beberapa tikungan di sektor akhir jaraknya cukup berdekatan. Jadi para rider harus berhati-hati dalam mengatur kecepatan dan kestabilan kelereng agar tidak membentur dinding lintasan atau body contact dengan rider lainnya. Baik Bung Jo, dan Tito masuk ke trek lurus dan Pol Espargaro cepat sekali sana merebut posisi 1 dari Tito. Namun Tito tidak menyerah pemirsa, masih mempertahankan posisinya Tito Rabat. Luar biasa, di belakangnya ada masih Pol Espargaro mengikuti Tito dari belakang masuki T14 pemirsa. Dan cerdik sekali dari trik Tito di P14 dengan sengaja menghantam tikungan lalu menyelaraskan kecepatannya dengan daya hantam dan membuat dirinya terpantul jauh pemirsa. Dan Tito masih depan pemirsa. Pol Espargaro tidak menyerah sepertinya pemirsa, namun Tito terlalu lihai untuk Pol Espargaro. Dan Quartararo di sana merebut posisi 2 di T12 pemirsa, dan Quartararo merebut posisi 1 memanfaatkan kelengahan dari Tito di T11 pemirsa. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke lap 4. Dan sudah lap 4 pemirsa, Nakagami sekarang memimpin di depan memasuki trek lurus. Dan Morbidelli cepat sekali melaju di trek lurus. Bung, seberapa berpengaruh trek lurus panjang seperti ini untuk para riders? Ya Bung, trek lurus biasanya menjadi tolak ukur di sektor top speed masing-masing kelereng. Tentunya ini menjadi pekerjaan yang sangat penting bagi kru untuk dapat memaksimalkan top speed kelereng di lintasan lurus agar kelereng yang digunakan para rider mampu bersaing. Ya Bung Jo, dan Quartararo memasuki T3 pemirsa, jauh sekali meninggalkan riders lainnya. Dan masih Quartararo di sana. Dan di posisi 2 sekarang terlihat Jack Miller. Dan di posisi 3 ada Danilo Petrucci pemirsa. Apakah kedua riders ini bisa mengungguli Quartararo? Dan sudah memasuki lap 6 pemirsa. Dan satu lap penuh Quartararo memimpin di depan. Dan di urutan kedua sekarang ada Jack Miller, tapi masih jauh pemirsa. Dan Jack Miller cepat sekali merebut posisi Quartararo, tapi Quartararo mempertahankan posisinya pemirsa. Dan Jack Miller masih di urutan kedua sekarang. Dan apa yang terjadi? Alex Marquez mengambil posisi mereka berdua. Dan sekarang Alex Marquez memimpin di depan. Dan Bung Jo, bagaimana cara riders agar bisa mempertahankan posisinya di tikungan seperti ini Bung? Ya, seperti yang pernah kita bahas bahkan di seri sebelumnya, ketepatan waktu para rider dalam mengurangi kecepatan saat akan memasuki tikungan, itulah yang harus diperhatikan oleh para rider. Terutama di lintasan yang memiliki jarak antar tikungan cukup dekat seperti yang ada di sirkuit Aragon ini, Bu.
Ya Bung Jo, dan Alex Marquez masih memimpin pemirsa. Rossi tampaknya terperosok di barisan bawah. Dan sudah lap ke-8 pemirsa. Quartararo sepertinya sudah banyak melakukan evaluasi Bung. Ya, Quartararo tentunya harus mampu mengendalikan kelereng jika ingin menang. Terlihat di 3 race sebelumnya dia cukup kewalahan. Nampaknya karena settingan kelerengnya belum tepat, tetapi baru bisa podium di race ketiga di Mugello. Baik Bung Jordan, melakukan taktik yang sama seperti itu tadi dan berhasil merebut posisi 1 dari Alex Marquez, tapi berhasil direbut oleh Alex Marquez kembali pemirsa. Lap 9 dan Quartararo sepertinya memimpin, dan di belakangnya ada Nakagami. Dan cepat sekali Zarco. Quartararo berhasil bertahan dari benturan dan masih memimpin sekarang pemirsa. Sulit dipercaya Quartararo mampu bertahan dari benturan sebegitu peliknya pemirsa. Dan Nakagami berhasil merebut posisi 2. Cantik sekali manuver dari Nakagami. Dan pemirsa, kita sudah masuki lap 10. Dan nama-nama besar seperti Zarco, Rossi, Paul, dan Petrus Cibung belum melakukan pergerakan berarti Bung. Apakah sirkuit ini memang tidak cocok untuk mereka? Mungkin lebih tepatnya mereka kesulitan bersaing di tikungan Bung. Terlihat banyak rider yang memantul terlalu keras saat di tikungan. Lagi-lagi banyaknya tikungan yang terlalu dekat jaraknya menjadi kendala di seri Aragon ini Bung. Hal ini perlu diperhatikan juga oleh kru agar dapat men-setting kelereng yang stabil di tikungan. Baik Bung Jo, terima kasih. Dan 1 lap penuh Nakagami memimpin di depan. Sepertinya tidak ada saingan, jauh dari rider-rider lainnya pemirsa. Nakagami sendirian di sana. Sepertinya di belakangnya ada Alex Marquez, tapi masih jauh dari Nakagami. Dan kini memasuki T11, Nakagami mulus saja sendirian, tidak ada saingan. Dan memasuki T14, 15, dan 16 cukup lancar Nakagami. Dan sudah 12 lap pemirsa, Nakagami masih memimpin di depan. Kemarin Nakagami sedikit lagi bisa finish di posisi 1 Bung, namun direbut Rossi. Apakah itu karena lengah atau teknis dari mesin Bung? Ya, di race sebelumnya memang Nakagami terlihat lengah dan kurang mampu menutup ruang pergerakan Rossi yang ada di belakangnya Bung. Tapi kecepatan Rossi berada di atas Nakagami, jadi cukup mustahil untuk menutup serangan dari Rossi Bung. Ya Bung, dan Alex Rins merebut posisi 1 di trek lurus. Tapi Alex Marquez merebut posisi 1 dari Alex Rins. Luar biasa terjadi, Kerama saling ambil posisi di T3. Dan Fabio Quartararo sekarang di urutan kedua. Dan Alex Rins menabrak Alex Marquez dan berada di posisi pertama sekarang. Entah disengaja atau tidak, tapi itu berhasil membuat Rins berada di posisi pertama sekarang pemirsa. Sekilas info pemirsa, Rins sekarang berada di urutan ke-19 pada klasemen sementara. Dan Rins harus bekerja lebih keras lagi pemirsa agar bisa naik peringkat. Dan sepertinya Rins masih bertahan di sana. Dan urutan kedua ada Alex Marquez. Direbut posisinya di T10 oleh Alex Marquez. Dan sekarang Alex Rins mengambil posisinya kembali. Luar biasa. Dan lagi-lagi hampir saja Alex Marquez merebut posisi 1 dari Alex Rins. Dan saya baru ingat pemirsa, riders yang belum sama sekali mendapatkan poin selama 4 race berlalu ada Morbidelli dan Bastiani. Dan saat ini posisi mereka masih berada di posisi bawah pemirsa. Dan Alex Marquez rupanya berhasil merebut posisi 1 dan jauh dari riders-riders lainnya. Alex Marquez semoga saja bisa mempertahankan posisinya dari Tito Rabat di urutan kedua sekarang. Dan sudah masuk ke lap 16 pemirsa. Mengenai dua riders ini Bung, apa yang mereka harus evaluasi agar lebih baik lagi? Bagaimana pandangan dari Bung Jo sendiri? Ya, Morbidelli dan Bastiani tentunya harus mampu menemukan settingan kelereng yang pas. Di sini peran kru mekanik diperlukan untuk menghasilkan kelereng yang kompetitif dan yang terpenting yang sesuai dengan gaya balap dari kedua rider tersebut, Bu. Terima kasih Bung. Dan Dovizioso memimpin sekarang. Cepat sekali Pedrosa menyalip Marquez di sana. Pedrosa mengambil alih posisi 1 sekarang. Luar biasa, riders yang satu ini selalu saja mengancam rider saya. Tapi Dovizioso berhasil, tapi Pedrosa masih mempertahankan posisinya pemirsa.
Dan race kemarin Pedrosa hanya mampu finish di urutan ke-6 saja pemirsa. Dan sudah lap 18 dan Krujlov rupanya bersaing di sana, mengambil posisi 1 sekarang, dan Pedrosa di posisi 2. Dan memantul cukup keras di T4, tapi Krujlov masih bisa bertahan. Alex Espargaro, Iker Laluna, John Mir, Miguel Oliveira adalah nama-nama yang jarang tersorot pemirsa. Dan tentu saja kita akan menantikan aksi dari mereka. Dan Krujlov masih memimpin secara, dan sebentar lagi masuk garis finish dan lap 19 pemirsa. Krujlov masih memimpin di sana, dan di belakangnya ada Maverick Vinales di posisi 2 mendekat Maverick Vinales, dan direbut posisi 1 dan terjadi benturan, dan Miguel Oliveira baru saja kita sebut pemirsa, dan sekarang dia sudah beraksi di barisan depan, masih bertahan Miguel Oliveira. Dan di posisi kedua sekarang ada John Mir, baru kita sebut pemirsa. John Mir sekarang berada di posisi 2, dan ini dia pemirsa lap 20. Bung Jo, bagaimana pendapat Bung tentang balapan sore ini? Ya, sangat menarik. Apalagi di sirkuit Aragon ini memiliki trek lurus yang cukup panjang, di mana para rider saling bersaing menunjukkan kecepatan terbaiknya di lintasan lurus. Dan beberapa kali memang sering terjadi overtaking di lintasan lurus tersebut, Bu. Sehingga balapan sore ini seru sekali, Bu. Baik Bung Jo, dan sekarang pemirsa kita sudah memasuki lap ke-21, tersisa 3 putaran lagi, dan kita akan tahu siapa yang akan meraih podium di race ini. Dan terjadi benturan tadi di T4, dan Maverick Vinales sekarang jauh dari riders lainnya, memimpin di depan, dan Devi dapat ancaman dari Dovizioso. Marquez di posisi kedua sekarang. Dan Marquez masih memimpin, bertahan rupanya di sana pemirsa. Dan ini dia lap ke-22. Sedikit lagi kita akan tahu siapa yang akan meraih podium 1, 2, dan 3 pemirsa. Maverick Vinales masih di depan sekarang. Dan di posisi kedua sekarang ada Marc Marquez, terjadi badai kontak, dan direbut posisi. Daniel Petrucci mendapatkan dorongan dari riders lainnya, dan sekarang berada di posisi 1 pemirsa. Dan sekarang di posisi 2 ada Morbidelli, nama yang jarang terdengar Morbidelli. Dan apakah Morbidelli bisa mendapatkan poin di race ini? Karena sudah 4 race dan Morbidelli belum sama sekali mendapatkan poin pemirsa. Dan Daniel Petrucci cepat sekali Morbidelli di sana pemirsa. Dan apakah benar Morbidelli di race ini akan meraih podium? Kita lihat saja pemirsa, di belakangnya ada Pecco Bagnaia merebut posisi 1, dan Morbidelli sekarang di posisi 2. Dan apa yang terjadi? Direbut posisi 1 oleh Morbidelli. Dan ini dia pemirsa, pemenang kita di race ini, Franck Morbidelli. Dan di posisi kedua ada Pecco Bagnaia, dan di posisi ketiga ada Brad Binder, nama-nama yang jarang terdengar di podium. Dan sekarang di race ini bisa meraih podium pemirsa. Sungguh hasil yang tak terduga pemirsa. Nama-nama besar seperti Rossi, Pol Espargaro, Pecco Bagnaia, dan Tito Rabat justru tidak bisa bersaing di lap-lap akhir. Dan sekarang Morbidelli berhasil meraih podium 1. Luar biasa Morbidelli. Dan otomatis Morbidelli juga akan mendapatkan 25 poin pertamanya pemirsa, dan bisa menaikkan derajatnya di klasemen sementara. Dan ini ya Bung Jo, ketika Jack Miller mencoba merebut posisi 1 dari Fabio Quartararo, tapi Fabio Quartararo tentu saja tidak menyerah begitu saja dan berhasil merebut posisinya kembali Bung. Ya, sayang sekali Miller membentur dinding lintasan saat akan menikung, Bung. Akhirnya kecepatannya berkurang, dan Quartararo pun akhirnya merebut posisinya kembali. Dan ini dia Bung Jo, ketika Alex Marquez mendapatkan dorongan dari Alex Rins, sehingga membuat dirinya harus mundur ke posisi belakang, dan Alex Rins bisa merebut posisinya pemirsa. Nampaknya di sana Alex Marquez berusaha melakukan markings terhadap Rins, namun Rins tidak menyerah dan akhirnya mampu memotong jalur untuk mendahului Alex. Dan terjadi Bung, benturan antara Krujlov dan Pedrosa di T10, sehingga menyebabkan Pedrosa harus stuck sementara, tapi untungnya mendapatkan dorongan dari riders lainnya Bung. Ya, lagi-lagi faktor bentuk tikungan harus diwaspadai para rider Bung. Dan Daniel Petrucci Bung mendapatkan dorongan dari riders lainnya, sehingga dia bisa melaju sangat cepat di barisan depan, sehingga bisa memimpin balapan Bung.
Ya, nasib yang baik tentunya yang dialami Petrucci, mendapatkan dorongan dari rider di belakangnya dan berhasil memanfaatkannya untuk melesat ke posisi pertama. Dan ini dia pemirsa, Tito Rabat mengalami stuck di akhir-akhir balapan di T10. Sayang sekali Tito Rabat tidak bisa melanjutkan balapan. Dan terlihat pemirsa di layar kaca Anda hasil dari balapan sore ini, di mana Frank Morbidelli mendapatkan 25 poin karena finish di urutan pertama, dan Pecco Bagnaia di urutan kedua dengan 20 poin, dan Brad Binder dengan tambahan 16 poin karena finish di urutan ketiga. Dan sayang sekali untuk Tito Rabat harus stuck menjelang garis finish di T10 tadi, sehingga tidak bisa melanjutkan balapan dan tentu saja tidak mendapatkan poin apapun pemirsa. Dan selamat untuk para peraih podium kita, di mana di posisi 3 ada Brad Binder, di posisi 2 ada Pecco Bagnaia, dan Frank Morbidelli berhasil untuk pertama kalinya meraih podium 1 di race kelima ini pemirsa. Dan klasemen sementara kita pemirsa sudah terlihat di layar kaca Anda, di mana Zarco masih bertahan di posisi 1 dengan 66 poin, dan Valentino Rossi menggeser Danilo Petrucci dari posisi 2 dengan 53 poin, dan Maverick Vinales di posisi 3 dengan 49 poin, dan Enea Bastiani akhirnya mendapatkan poin juga, namun masih jauh dari riders-riders lainnya pemirsa, tapi setidaknya poinnya tidak kosong. Dan dengan berakhirnya balapan dan sudah kita dapatkan podium 1, 2, dan 3 kita di sore hari ini pemirsa, maka berakhir pula perjumpaan kita di sore hari ini. Dan terima kasih untuk Bung Jo Firmansyah yang sudah menemani kita sore hari ini. Semoga besok Bung Jo tidak absen karena saya masih butuh Bung Jo. Ya, terima kasih juga Bung Jeki. Tentunya saya akan kembali di race seri berikutnya, Bung. Dan saya Jeki Hendarko selaku komentator. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan race-race seru lainnya pemirsa. Karena besok kita akan terbang ke Malaysia dan menguji sirkuit Sepang tentunya pemirsa. Dan saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.